Selamat datang di minggu awal Desember. Yoi. Lihat nih, bisa dilihat di sini kita, properti kita sudah Sudah nuansa Natal banget. Natal sekali. Bagaimana kabar kalian teman-teman? Kita sudah masuk ke bulan 12 di tahun 2020 ini. Mungkin sudah banyak sekali unek-unek yang terpendam. Unek. Iya, dan akan dilampiaskan di bulan-bulan Waduh. di bulan terakhir ini, Enggak Pak. gitu sih. Ya maksudnya dilampiaskannya dengan penuh rasa syukur, Oh, iya. sukacita, karena kita akan menyambut Natal. Wow, bagaimana persiapan kalian teman-teman? Pastinya keren dong. Oh iya, pasti. Sudah siap akhir tahun, Natal. Biasanya udah masuk bulan Desember udah pada pasang ini. Ini. Pasang pohon Natal, Pasang pohon Natal. Yes. Lu udah pada pasang nih? Gua belum. Gue udah sih. Lu udah? Gue udah. Siapa Berapa? yang pasangin? Lanang-lanang. Lanang-lanang. Berapa meter pohon Natal? Lumayan cuy, segini. Bonsai tapi. Aduh, emang bonsai bisa. Tapi gua rencananya pohon Natal di rumah gua itu penuh kesederhanaan. Kebetulan kan keluarga gua punya usaha kecil-kecilan kan, buka warung. Nanti Oh. jadi go green recycling. Jadi sampah-sampah dari warung dibuat jadi rumah pohon. rumahan nanti. Itu serius gak sih? Itu serius sih, Pohon bener. Natal, iya, lihat aja nanti. Nggak ada juga mau ke rumah lu. Kalau lu nih Pohon Natal gue simpel aja sih. Pohon kasih ini. Natal. Hiasan-hiasan Natal. Oh. Tapi mungkin nuansa Natal, suasana Natal, apa ya, vibe-nya itu berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Tuh. Selalu ada yang spesial. Apa ya? Kayak orang-orang kayaknya jadi ciri khas banget gak sih? Oh, ini bulan Desember tuh Natal pasti. Iya, Yang pasti. ditunggu-tunggu. Ya, nuansa Natal sedikit berbeda tahun ini karena Natalnya itu kita berbarengan dengan kondisi pandemi. berdampingan. 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 Jadi dari November tahun 2019 ya, Apa nih? pandemi Pandemi iya. ada. Kalau di Indonesia tuh dari Maret. Maret, Maret, Februari, masuk Februari. Dan yang tadinya kita semua berharap pandemi itu selesai di Sebelum Sebelum Natal. Natal. ya. Dari awal harus Ternyata. Tapi ternyata puji Tuhan kita masih diberikan apa ya? Diberikan semacam cara ya bagaimana untuk Kesempatan. lebih ucapan syukur, lebih bagaimana cara untuk lebih lagi mengucap syukur di tengah-tengah kondisi pandemi dan mau menyambut Natal. Jadi yang sebelumnya kita mungkin persiapan Natalnya ada yang apa ya, kumpul sama keluarganya mungkin atau pergi jalan-jalan mudik sebelum Natal ya, mudik keluar kota, pulang kampung, tapi kali ini semuanya dibatasin. Tapi persiapan yang udah lu pada lakuin apa? Selain tadi pasang pohon Natal, bikin kue. udah mulai bikin kue. Kue Natal, putri salju, putri duyung. Kue Natal tuh biasanya apa sih? Sama kayak lebaran gak sih? Oke. enggak lah, beda, Bu. Lebaran Beda. Putri. Berbahaya. Perbadan lebar. Biasanya putri salju yang paling banyak itu ini, Pak. Apa teh? Kroket kembang-kembang. Apa? Kembang kempis. Apa sih? Kembang loyang itu? Kembang loyang bener. Gulali. Kembang loyang ya? Kembang loyang. Kembang loyang, Pak. Bang loyang yang belum tahu. Oke, ini kembang loyang nih, Kos. Oke, nanti gua juga nya. Kembang loyang apa lagi ya? Putri salju. Kastengel. Oh, Kastengel. Nastar. Nastar. Naskar mobil. Nastar. Tapi gue penasaran nih sama persiapan ibadah untuk gereja teman-teman yang nonton. Di gereja kita gimana ya persiapannya? Baru masang pohon Natal juga sih. Udah vibe-nya udah naik. Bener kan, baru masang pohon Natal Iya, juga. Kita Pohon udah Natal. pasang pohon Natal. Rencana ibadah sih ya biasanya kan 24 malam ada, Iya. terus 25 juga ada. Ini cuma 25 pagi ya. 25 pagi karena kan kalau 24 itu kita biasanya malam. Biasanya kan Sekarang malam di bawah jam malam tapi jadi dibatasin. dibatasin. Harus nurut. Iya, harus nurut. Nggak boleh. Sama anjuran Ini pemerintah. informasi untuk teman-teman Youth for Christ yang lagi nonton. Jadi kalian dapat informasi di awal sebelum diumumin. Eksklusif. Eksklusif. Emang udah fix ya? Apa? Iya, tanggal 25 Oh, pagi. berarti guys 25 berarti udah fix. pagi. Tanggal 25 pagi. Iya, Tapi Natal itu. suasananya berbeda sekali ya. Iyalah. Tahun lalu itu kita di awal bulan November aja udah gerasa kerusuk gitu. Persiapannya banyak banget. Kalau sekarang Natal pemudanya kita belum bisa ngadain kan Pak, maksudnya. Oh iya, benar-benar. Terus Natal untuk sekolah minggu kalau Wait. gitu. Ngomong-ngomong, Wah, ngomong. Anda terkejut bukan? ada apa nih? Jadi sebenarnya Oh. kita mau ngasih info penting guys. Wah.
terkait Natal Pemuda JFC Philadelphia. Pasti Bogor. ini yang ditunggu-tunggu kalian bukan? Apa itu bang? Tunggu di akhir video. Iya. Jadi biar maksa nonton sampai habis. Iya, jadi jangan di skip. Jadi di akhir ada info tentang Natal Pemuda. Tenang guys. Iya, nuansanya berbeda banget kan. Tahun lalu kita ada gerasak gerusuk. Nah, tahun ini ya sekedar kita pohon Natal, terus ngedekor gereja. Puji Tuhan kita diberikan izin untuk mengadakan Natal. Iya. Bukan gereja kita doang ya. Iya. Pasti semua gereja pasti udah pasti diizinin sih. Sudah ada peraturannya Setiap sendiri daerah dari pasti, iya. pemerintah itu kita tetap boleh ngadain Natal tapi ada Protokol kesehatan. Nah, betul. Mungkin ada beberapa gereja yang belum diizinkan, diperbolehkan untuk mengadakan Natal. Jangan berhati kecil teman-teman, karena Natal itu bukan cuma sekedar perayaan, tapi itu Natal itu di hati kita. Ya. Bagaimana cara kita mempersiapkan diri menyambut kelahiran Juru Selamat Sang Kristus. Karena emang dia lahir juga sederhana sekali. Iya, Bener. benar. Jadi sebenarnya bukan tentang kemegahan atau Iya. gimana, tapi kesederhanaan. Betul. Ngomong-ngomong pas zaman itu udah ada pandemi belum sih? Wih, itu yang Herodes. Pandeminya Dipanding dikit. coy. Apa-apa? Waktu Tuhan Yesus lahir aja itu kan udah ada itu Sensus. Sensus penduduk bener. Lah, Bener sih. itu pandemi. Bukan yang mau gue bahas tuh yang kan dia dicari-cari. Iya, Oh, Herodes sama iya. Iya. Iya bener. Kenapa tuh? Dicari-cari. Iya gitu doang gue tahu. Oh, supaya dia nggak lahir ya? Iya. Supaya dibunuh kan? Iya, Iya benar. Masuk Itu udah masa-masa berbahaya ternyata udah dari zaman. Berarti Oh, iya. Tuhan Yesus lahir udah mencekam banget berarti ya. Iya. Apa ya? Berarti sekarang harusnya biasa aja kita ya. Iya, nggak gitu juga. Maksudnya kita harus lebih menghargai Natal untuk saat ini, cuy. Iya. Iya benar. Lebih memaknai Natalnya Nah. itu sendiri, bukan acaranya yang semegah apa. Jangan Iya, tuh. nonton, acaranya biasa aja. Mungkin- Natalnya kurang seru. Iya benar. Mungkin di tahun ini kita nggak bisa berkumpul bersama keluarga-keluarga kita yang di kota lain, yang keluarga jauh. Mungkin keluarga yang kita yang jauh itu nggak bisa datang ke tempat kita saat ini. Tapi yang terbaik adalah berkumpul bersama keluarga di rumah, Iya. berdoa bersama, memuji Tuhan bersama-sama. Itu kayaknya udah lebih dari cukup untuk apa ya, merasakan euforia Natal. Mas. Ya biasanya sih doa bareng sih Iya. tanggal 24 tuh pas jam Iya. 12 doa bareng. Kalau gue sih kangennya pas apa ya? Natal tuh yang pas malam kudus nggak sih? Oh, Wah, aduh, itu iya, udah bener-bener. udah hype-nya tuh udah bener-bener. Mungkin bisa malam kudus di rumah ya. Iya bisa. Kalau bener-bener mati lampu. Mati lampunya beneran. Ya positifnya sih ya di pandemi ini lu bisa ngerayain Natal dengan apa? Memaknai Natal lebih dalam lagi. Ya betul. Biasanya kan cuma sekedar hari raya yang megah, udah dilewatin gitu aja. Mungkin sekarang kesempatan lu untuk lebih merenung lagi Natal tuh apa sih sebenarnya? Maknanya. Kayak ini apa nih? Jadi kita sekarang akan membahas makna-makna Natal. Oh. Emang gitu. Baru lagi itu. Loh, Biar biar exciting. biar ada. Apa tuh maknanya tuh? Makna Natal yang pertama. Setuju gak? Natal adalah pengorbanan. Setuju. Ih, kan pengorbanan itu Identik dengan dengan Paskah, Jumat Agung. Justru awal mulanya tapi dengan dia lahir. Jadi kenapa gitu? jadi korban kan Tuhan Yesus itu kan ya harus lahir dulu dong biar dia jadi korban. Wah. Jadi sebenarnya Natal itu dan Paskah itu bukan dua hal yang berbeda guys, tapi itu satu benang merah yang justru awal mulanya adalah Natal dan diakhiri dengan puncaknya yaitu Paskah gitu. Jadi itu tuh benar-benar kesinambungan gitu. Jadi buat teman-teman yang selama ini mengira bahwa perayaan Kristen itu yang utama adalah Natal, itu salah. Bukan perayaan ya, kayak semacam Peringatan. Bukan sekedar merayakan. Iya, iya. Tepatnya. mengingat tentang bagaimana Tuhan Yesus lahir, Iya. mati di kayu salib, pengorbanannya hingga dia bangkit kembali. Bangkit. Gua setuju sih Natal ada pengorbanan. Bener-bener. Karena di hari Natal juga kan yang berkorban juga banyak. Iya, Kayak iya. dari Bunda Maria. Gue manggil Bunda Maria gak sih? Boleh gak sih? Boleh, Ibu boleh. Yesus. Iya. Iduh, jangan Ibunda menyebut. dari Tuhan Yesus. Bunda Dari Tuhan Yesus yang ambil melahirkan yang walaupun kita nggak tahu rasanya apa. Cuman ceritanya kayaknya cukup jelas gak sih? Iya. Mereka nyari-nyari tempat penginapan Iya, segala Iya, macem. bener. Dan akhirnya berakhir di kandang domba kan.
Itu aja udah pengorbanan, iya nggak sih? Benar-benar. Capek kan. Naik keledai juga kan. Emang naik keledai? Iya, Iya, naik keledai. Iya, iya. Sampai dia harus ngomong berat banget kan gitu. Dia pernah drama soalnya apa gitu. Iya. Siapa? Orang Majus juga datang ke situ kan. Oh iya. Jalan dari mana sih dia ngikutin iya, bintang kan? ngikutin Bintang 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 timur. Udah capek-capek terus dia ngasih pengorbanan persembahan juga. Iya, Kemas apa kemenyan sih? mur. Mas kemenyan samur. Apalagi nih, Bang? Ada juga yang tadi kita udah omongin itu sebenarnya yang maknai Natal banget. Natal adalah kesederhanaan. Oh, tentang kesederhanaan ya. Yes. Apa tuh bacanya? Itu kan Tuhan Yesus nggak lahir juga di istana, padahal kan dia raja, ya kan? Iya. Ya, kita mungkin raja dari segala raja yang akan nembus kita iya. juga, tapi dia turun ke dunia, lahirnya di kandang domba yang harusnya Masa seorang raja gitu loh. anak raja. Raja. Soalnya sebelum Tuhan Yesus lahir itu ada nubuat-nubuat guys dari Nabi Yesaya dan nabi-nabi sebelumnya yang menubuatkan kalau akan ada raja gitu, seorang raja yang akan menyelamatkan bangsa ini dari keturunan Daud akan ada seorang Mesias gitu loh. Jadi orang-orang tuh pada saat itu anggapannya Iya. wah ini Namanya raja ya, raja raja. nih Tuhan lagi kan, Identiknya juru kemewahan, selamat, Mesias. kemegahan. Wah dia pasti bakalan datang dengan segala yang megah gitu loh. Iya benar-benar. Sehingga sananya mungkin turun ke bumi Iya, gitu kan. benar-benar. Ternyata dia lahir di kandang domba. Iya, di Palungan juga. Iya. Palungan kan tahu identiknya ya makanan ini kan, tempat makanan. Makan domba. Makan iya. domba ya. Ya, Ya itu sih Makan makanan ternak. poinnya di situ. Kalau Natal ya semua tentang kesederhanaan balik lagi. Yap. apalagi sekarang kalau kita balik lagi ke kondisi saat ini kan. Iya udah kayaknya waktu yang tepat banget ya sih. Mengerti arti kesederhanaan itu. Iya. Yap. Untuk lebih meresapi arti Natal. Mantap. Ah, itu. Sama. Next, apalagi tuh Bang? Natal adalah Wah, ini sukacita tentu. besar. Ini tentu dong. Ya dong, ya dong. Sukacita apapun ya, kita kan menyambut kelahiran pasti Sukacita dong, harus sukacita. Kecuali ibu yang menolak anaknya. Oh, singgung Iya lagi. pasti orang sukacita itu. Pak. Karena ya sama kayak tadi yang diceritain pada zaman perjanjian lama kan dari dibuatkan banyak orang yang menunggu-nunggu kan. Penantian besar lah Iya. buat Juru bangsa selamat. bangsa Israel. Bener-bener. Sama yang cerita sampai malaikat aja bener-bener menyambut sang Iya. raja. Iya. Jadi bagi siapa yang masih sedih-sedih Nah, itu ketika tuh. Natal, Iya. Apa yang harus disedihi coba deh. Kayaknya dikesampingkan dulu nggak sih? lu salah masuk bulan lu. Dikesampingkan dulu mungkin Gimana sama masuk bulan? emosi Iya. pribadinya. Iya, benar. Ya seberat apapun masalahnya tapi kita siapin deh satu waktu buat mengingat nih momen Ini juru selamat Juru yang besar selamat kita. datang masa sedih. sukacita. Harusnya kita sukacita guys. Yap, betul. Oke. Olahraga tiap hari. Enggak dong. Kita sukacita memuji Tuhan. Iya, Ya, Bang. harus olahraga biar kuat. Selanjutnya itu Natal adalah penggenapan. Gimana? Waduh, Kenapa? ada apa tuh di pengenapan? Soalnya bukan pengganjilan. Penginjilan. Nik, hajar Nik. Master. Lu masuk Penggenapan masuk radis. penggenapan ya berarti Iya, Allah kan malah menjanjikan. iya, menggenapi janji Tuhan. Nanti dijanjikan ada seorang Nih, raja. di Kejadian 3 ayat 15. Coba kita baca. Coba baca. David. Allah telah menjanjikan bahwa keturunan Hawa yaitu Yesus akan meremukkan kepala iblis. Nah, itu janji Tuhan dan sekarang udah tergenapi, guys. Tuh. Jadi Natal itu adalah awal dari penggenapan, Paskah adalah puncaknya, di mana dia bangkit dan meremukkan si iblis itu sendiri. Yap. Inti dari semuanya makna ini. itu adalah bukti cinta kasih Tuhan kepada kita. Iya. Iya, Wah, benar-benar melalui benar pengorbanan, penggenapan. Iya benar bukti nyata cinta kasih Tuhan. Iya. Setuju. Oke guys, jadi itu tadi makna-makna Natal udah kita bahas. Yes. Selanjutnya nih, kita mau bawain berita-berita nih. Berita apa nih? Terutama di bulan-bulan Natal. Apa aja sih? Ada apa aja sih yang lagi happening? Oh, kalau ini berita yang paling happening buat terutama untuk orang-orang yang sudah bekerja. Betul sekali. Wah, ini mereka ya, kita belum. Kita belum bekerja. Masih Jadi kuliah. Gimana? Berita yang mengejutkan di Natal ini salah satu kado Natal kita ya. Yes, best gift. Cuti bersama ditiadakan. Waduh. Sabar. Tapi gue udah punya banyak banget planning loh. Wah, iya. Dari bener. awal tuh.
yang pas diumumkannya cuti bersama tuh, yang pas libur Idul Fitri dipindahkan kan. Gue udah banyak banget planning kan sama keluarga, nanti mau ngapa-ngapain aja selama libur itu. Tapi di rumah ya, bukan keluar-keluar. Tapi dengan adanya pengumuman ini gue semakin bersyukur karena ya betul lah. Ya benar. Gue tetap masih bisa bekerja nantinya, Oke. walaupun harus ikhlas. Ikhlas, Itu ikhlas. juga Anda tidak ikhlas, Tapi tidak ada bekerja. rasa kesal sedikit ada nggak sih? tidak rasa kesal lah dengan Oh. adanya, dengan ditiadakannya libur ini, ya gaji saya tetap full. Tapi bagus juga kenapa ditiadakan, karena salah satu dampaknya nanti ketika adanya cuti bersama ini, ya meningkatnya kasus Kasus COVID-nya lagi kan. kasus COVID yang positif di Indonesia. Karena itu adalah karena pada hari itu nantinya hari cuti bersama itu kan 1 minggu, kurang lebih 1 minggu ya. 24 sampai tanggal 31 31 ya. awal Januari itu kan waktu-waktu di mana orang akan memanfaatkan Liburan, pergi keluar kota, ke Iya, keluarga. Kunjungin keluarganya Akhir ya. tahun. di Iya, dan itu kampungnya. akan memunculkan banyak klaster-klaster keluarga mungkin ya yang Iya, berdampak iya. ke Benar-benar. orang-orang Ya, karena, sekitar. karena kan juga yang kita tahu angka COVID ya kena COVID ini kan semakin naik ya. Iya, Iya, iya. benar-benar. Belum turunnya belum terlalu signifikan walaupun udah banyak yang sembuh. Iya. Tapi justru sebenarnya masuk akal sih dipotongnya. Mm. Cuman kita nggak terima. Jujur Soalnya aja. jujur aja. Buktinya udah apa? Kasusnya itu udah terbukti dari libur-libur sebelumnya. Contohnya di bulan November yang libur panjang tuh, itu meningkat kan sampai per hari tuh berapa ribu orang yang positif. Ya, makanya ini adalah langkah yang bagus yang diambil oleh pemerintah Indonesia. Mungkin banyak teman-teman yang tidak menerima. Dan kamu juga tidak menerima. Tapi apapun keputusannya, kita percaya bahwa Itu yang terbaik sih. Yang kalau terbaik. menurut- Betul. Walaupun Benar-benar. ya menurut gua nggak ada keputusan yang nggak ngerugin sih. Iya. Pasti kalau lu nggak ngerugin ini ya ngerugin yang lainnya. Ada apa lagi bang? Lanjutin yang tadi, Oke. pemerintah tuh udah ngeluarin kita boleh ibadah di gereja, di rumah ibadah masing-masing itu udah boleh. Cuman pemerintah ini sekarang mengeluarkan edaran dalam rangka penyelenggaraan kegiatan ibadahnya. Oke. gimana tuh? Ini ada Batasan-batasan apa yang kita diberikan bahas ya pemerintah? satu-satu ya. Boleh. banget. Mungkin ada nanti pro kontra ya. Iya. Lu pro gue kontra ya? Enggak gitu dong, jangan Oh. dibagi-bagi. Iya gimana? Ibadah dan perayaan Natal hendaknya dilaksanakan. Ini yang pertama, dilaksanakan secara sederhana dan tidak berlebih-lebihan, serta menekankan persekutuan di tengah-tengah keluarga. Makna Natal yang tadi kita bahas. Iya. Itu Sederhana. udah jadi udah ini ya. Jadi pemerintah fix. kita Keren ya Kristen. pemerintah kita dikaruniai hikmat marifat dari surga. Iya. Enggak, tapi gue agak penasaran. Kenapa nih? Apa tuh? Secara sederhana ini ya, kayaknya lazim ya. Tidak berlebih-lebihan. Kira-kira menurut lu Selama Natal- ini. Natal yang berlebihan itu kayak gimana sih? Natal yang berlebihan itulah Natal yang mengganggu ketertiban. Teman-teman kita yang tidak beragama seperti kita. Iya, yang di luar agama Kristen. Ini yang kedua nih. Apa nih? Ibadah dan perayaan Natal selain diselenggarakan secara berjamaah dan kolektif di rumah ibadah, juga disiarkan secara daring dengan tata ibadah yang telah disiapkan oleh para pengurus dan pengelola rumah ibadah. Oke. Jadi selain offline, disarankan untuk ada online-nya juga, Oh, iya. kayak live streaming. Itu mungkin khusus untuk gereja yang ini kali ya, yang jemaatnya mungkin sampai ribuan Ya, segala macam bisa jadi apa Jadi nggak referensi, semuanya- nah, nggak semua datang ke gereja ya. Iya. bisa jadi solusi. Yes. Gimana? Mungkin kalian bisa cuma beberapa persen yang datang, sisanya bisa live streaming. Live streaming. Oh itu juga ada ininya, ada peraturannya. Apa tuh? Jadi setiap di rumah ibadah itu tergantung kapasitasnya, dia harus cuman diperbolehkan 50%. Oh, dari Oh, kapasitas oke. jemaat. Iya, ini naik sih. Kan Bener-bener. kalau yang gue tahu 30 ya? sebelumnya 30% doang, 30%. sekarang 50%. Segituan ya. Begituan. Itu yang tetap boleh. Ini sebagai apa ya? Trigger juga sih ke teman-teman untuk ya kalau sudah diberikan bukan peringatan ya, batasan seperti ini, jangan memaksakan. Kalau misalnya udah diberikan kapasitas 50% dan lu datang nih ke gereja tapi lu udah ngeliat nih ini udah nggak Oh, iya, udah benar. nggak masuk akal lagi untuk dia datang dan ikut beribadah.
Atau mungkin apa ya, dari staf gereja mungkin ngasih tahu gitu umumin kalau ini udah memenuhi kapasitas untuk apa ya, menghindari jemaat-jemaat yang datang dan membludak sih. Iya, Itu. Mungkin kalau gue bisa kasih solusi sih buat penyelenggara di rumah ibadahnya, dia kayak ngasih apa ya, di data dulu gitu loh. Yang benar-benar bisa, didata iya ya. benar-benar bisa yang kayak gitu yang bisa. sehat atau apa, terus biar di tracking itu, oh ini ternyata udah ada ini. Jadi selain Iya. itu ya udah gitu. Mungkin itu sih. Lanjut. Tugas COVID. Apalagi nih Bang? Kalau yang keempat, ini ya kewajiban pengurus dan pengelola rumah ibadah. Ini kayak yang standar yang dikerjain sekarang sih, kayak misalnya harus ngecek suhu sebelum masuk. Iya, standarisasi. protokol kesehatan lah ya maksudnya. Ya, Ya, protokol. Ada protokolnya. ya. Poin terakhir ini ada Kewajiban umat yang akan mengikuti Nah. kegiatan ibadah perayaan Natal. Jadi selain tempat iya. ibadahnya Oh, dan ngerti. pengurusnya, jadi kitanya juga Kita sadar juga- diri. Iya, benar. Gereja saya aman, sudah usah kan enggak gitu. Betul. Kondisi kesehatan mungkin diperhatiin lagi Nah, sebelum itu. kalian berangkat nanti Natal. Kalau udah ada yang merasa batuk-batuk dan Iya, tidak udah anget, udah ini nggak usah dipaksain. jangan ada yang mikir kayak gini ya, aduh batuk nih, datang aja deh nanti. Aku pakai masker kok. Pasti nanti sembuh di gereja. Masker itu kan cuma menghambat ya. Iya. Bukan menghilangkan. Iya, bukan menghilangkan. Terima kasih untuk pemerintah sudah bekerja untuk menemukan keputusan yang terbaik. Iya. Terima kasih banyak. Oke teman-teman, banyak banget yang kita pelajarin hari ini bareng-bareng. Mulai dari suasana Natal yang akan kita hadapin bersama-sama. Jangan hadapi Di kondisi seperti ini. rayakan Natal di Perayaan kondisi Natal di seperti ini. kondisi seperti ini, makna-makna Natal. Mungkin ada teman-teman yang mau menambahin makna-makna Natal seperti apa. Bisa tulis di komen. Dan puncaknya kita bakal ngasih sesuai janji kita ngasih info yang penting banget Penting sekali. untuk kalian para anak-anak muda YFC. Philadelphia. Di sini flyernya ya. Itu adalah infonya guys. Natal Pemuda tetap ada. Yes. Yes, betul banget. Tanggal berapa? 19. Tapi via online. Yes. Jadi nanti kita bakal susun, kita pokoknya kalian udah tinggal ikut join Tinggal join aja. via online dan rencananya sih via Discord. Kita bakal tatap muka, ada ibadahnya juga. Setelah ibadah juga ada akan sedikit acara sharing-sharing mungkin. Jadi ya gitulah, kita tetap ada kegiatan pokoknya. Yes. Yap. Jangan khawatir. Oke. Kita tetap mengusahakan guys. Kalau yang nggak tahu cara-caranya nanti pasti kita kasih tutorial. Iya, kita Pasti. bakal kasih tutorialnya. Tentu. Oke, jadi jangan panik, jangan gimana-gimana, jangan Gelisah. pandang rumput sebelah. Oh, itu kan datang, tidak usah. Kita mantep pokoknya. Iya. Benar. Kita data. Oke guys, Oke. itu infonya. Sebarin juga ke teman-teman yang lain mungkin yang belum ada kegiatan tanggal 19. Siap. Bisa join di Natal. Siapa aja ya? Ngajak teman-temannya juga ya. yang Boleh. lain Kita ya. Iya. lintas agama kan? Iya dong. Yang di luar Ada yuk. keluarga Kongres juga Bogor juga Iya. boleh. Yes. Share. Saudara. Pasti seru acaranya. Iya. Betul sekali. Kita mau Walaupun nggak bersama-sama dijamin. menyambut dan merayakan Natal Youth for Christ Philadelphia Bogor tahun 2020. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye. Ada asap-asapnya dong iklan. Jangan. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video kita. Like dan share ke teman-teman kalian semua. Komen di bawah tentang topik atau pertanyaan yang ingin kita bahas. Dan jangan lupa berdoa, siapkan hati untuk besok. See you guys on church. Bye. Itu kayak gini.